Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sore ini kita coba update saham BRI ya teman-teman, yang hari ini kompak, saham perbankan naik semua dan tak luput juga BRI. Dan ini kenaikan BRI yang cukup signifikan ya, sekaligus memutuskan rantai penurunan yang cukup dalam ya. Apakah ini akan lanjut naik ataukah masih bisa terkoreksi lagi ke dalam ya? Nanti kita coba bahas ya teman-teman. Nah, dalam dunia saham itu memang kita kadang tidak bisa memprediksi kapan suatu saham itu naik atau kapan sampai turun sampai harga berapa, itu nggak bisa diprediksi. Makanya strategi masuk itu adalah strategi yang paling bagus ya teman-teman. Jadi kapan teman-teman masuk, kemudian porsinya berapa, itu sangat menentukan ya. Ketika teman-teman yakin bahwa suatu saham ini sudah di bawah, teman-teman all in itu nggak masalah. Tetapi kalau masih ragu, ya udah masuk secara bertahap ya. Nah, seperti di BRI ini teman-teman, BRI ini kan penurunannya cukup tajam ya. Dari dalam sebulan ini aja udah turun hampir 1000 poin. 3 bulan ini turun dari 6.400 sampai 4.100 ya, udah 2.300 poin ya. Jadi wajar banyak yang menganggap bahwa BRI ini masih tren penurunannya masih akan berlanjut ya, tetapi seiring dengan itu ternyata membalikkan keadaannya. Hari ini semua sektor perbankan naik ya. Jadi BRI naik, BCA naik, Bank Mandiri juga naik, BNI naik, bahkan BRIS juga naik, sektor batu bara juga naik nih teman-teman. United Tractor naik, Adaro naik, apalagi ini ya, Bank BTN, banyak yang naik ya. Mbak Diwat saya. BNGA juga naik, BSSR naik tipis, Games juga naik lumayan. Ini Games udah naik berapa persen nih game ini? Oh, udah cukup tinggi nih ya, dari 6.500 ya, udah 300 poin ya. Nah, kalau kita lihat BRI ini pemicunya apa ya, coba kita lihat. Saham perbankan ya. Jelang pengumuman BI Rate, indeks kembali bergairah pada sesi Kamis. Nilai transaksi 12,6 triliun ya. Sektor keuangan menjadi penopang, naik 2,19%, tertingginya di BCA, kemudian BRI, Bank Mandiri, BI menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin ya, April kemarin, dengan menahan suku bunga pada Mei 2024, timbangkan kebijakan moneter. Jadi kita lihat besok ya, kalau besok tuh Jumat ya, biasanya Jumat itu rawan koreksi ya teman-teman. Jadi kita lihat kalau besok masih bisa bertahan atau bahkan positif ya, ini mudah-mudahan trennya makin bagus ya. Kalau kita lihat harga terendahnya di 4.090 ya, ini teman-teman kan masuk ke BRI di 4.090, ini udah lumayan nih cuannya. Cuan berapa ini? 4270 dikurangi 4.090. Udah cuan 4% ini ya kalau mau swing ya, atau trading ya. Nah, tapi kalau kita lihat tren 1 bulannya ini masih turun teman-teman ya. Jadi kita masih belum yakin apakah ini benar-benar
sinyal untuk mulai mantul ataukah hanya ini sekedar sementara ya, untuk kemudian balik lagi ke bawah ya. Jadi penguatannya masih perlu konfirmasi untuk beberapa perdagangan lagi teman-teman ya, khususnya untuk hari Jumat ya. Jumat besok ini gimana ya, kalau Jumat besok lanjut naik, nah ini bagus. Kalau secara fundamental sebenarnya BRI ini nggak ada masalah ya teman-teman. Laporan keuangannya juga bagus, tinggal laporan triwulan yang kedua nih ya, di bulan Juni, mungkin nanti awal Juli atau pertengahan Juli baru rilis ya. Kalau kita lihat newsnya, coba kita cek newsnya apa ya, BRI. Ini ya. Sejumlah direksi terpantau memborong saham BRI. Jadi ketika saham yang bagus terkoreksi teman-teman, pasti ada sesuatu ya, entah dia buyback, entah dia apa gitu ya. Jadi kita sebagai retail itu harusnya mengikuti ya. Jadi ya mumpung diskon lah ya, walaupun masih berpeluang turun ya, tapi penurunannya mungkin sudah nggak terlalu tajam lagi ya. Ini karena BRI ini sudah turun lebih dari 1 tahun yang lalu, bahkan sudah mendekati berapa ini, 2 tahun yang lalu mungkin ya ini ya, di bulan Juli 2022 ya, 2 tahun yang lalu nih teman-teman. Jadi udah 4090, udah hampir sama dengan 2 tahun yang lalu ya, sebelum mantul hari ini. Jadi kalau BRI ini penurunannya memang paling tajam ya, tapi dia potensi gainnya juga paling bagus ya, karena udah turun sebegitu dalam. Ini udah turun dari 6.400 ke berapa ini, 6.400 dikurangi berapa tadi, 4.090 ya, dibagi 6.400 udah turunnya 36% ya. Jadi ini kalau balik ke 6.000 aja udah cuannya banyak banget ini. 6.000 dikurangi 4.090 dibagi 4.090 udah cuan 46% ya kalau balik ke 6.000. Jadi cukup bagus ya. Kita lihat teknikalnya ya, ini teknikalnya sudah lumayan ini, coba cek. Ya, mudah-mudahan besok ini konfirmasinya teman-teman. Kalau besok lanjut naik nih bagus nih ya. Oscillatornya bagus. Stokastiknya juga bagus. Coba kita cek sini. Udah tembus MA5 ya. Jadi kita lihat besok kalau masih bertahan ya di 4.250-an lah ya. Ini trennya masih positif ya. Tapi kalau balik lagi di bawah 4.200 ya siap-siap ini lagi teman-teman, koreksi lagi teman-teman. Foreign, foreign masih jualan, berarti retail nih yang beli, yang borong. Jadi saya rasa ini trennya masih kurang kuat ya untuk mantul nih teman-teman. Jadi yang mendorong ini ya justru dari dalam ya. Saham-saham perbankan tuh saat terkoreksi ini bagus teman-teman, apalagi kalau koreksinya udah cukup dalam seperti ini ya. Ini
kita beli secara bertahap aja kalau misalnya masih takut ya. Beli secara bertahap terus, tambah jumlah lotnya, nanti begitu mantul itu kita ini ya. Kalau tahun 2023 itu turun terendah di bulan sekitar November, iya. Koreksi November, bulan 2022 itu bulan Juli. Nah, ini apakah nanti 2024 ini juga di bulan Juli? Kalau bulan Juli berarti masih paling nggak sampai bulan depan ya, BRI ini masih terkoreksi. Dan BRI ini dividennya bagus teman-teman, jadi saham perbankan yang dividennya cukup bagus itu adalah BRI ya. Kalau nggak salah sekitar 7%. Oke, itu dulu teman-teman untuk review sore ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap fokus, disiplin dan sabar ya dalam berinvestasi. Pilih saja saham-saham yang fundamentalnya bagus, walaupun harganya sedang terkoreksi, justru saatnya kita untuk menambah muatan ya. Jumlah lot saham kita semakin banyak ya, sehingga potensi cuannya juga semakin besar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.